Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para pemirsa LDI TV yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat, rahmat yang selalu diberikan kepada kita. Termasuk diantaranya kita oleh Allah diberi hidayah bisa menetapi agama yang hak ini. Para pemirsa LDI TV yang kami hormati, manusia diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya adalah agar bisa selalu ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika seseorang sudah bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka Allah berarti sudah memberikan kesempurnaan nikmat kepada dia. Allah telah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan kepada kalian nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat yang zahir, kita diberi kesehatan, kewarasan, kelancaran, kebarokahan. Nikmat batin adalah kita diberi hidayah, yaitu menetapi agama Islam yang benar. Ketika seseorang oleh Allah sudah diberi nikmat yang sempurna, maka apa yang terjadi kepada dia, apa yang dia kerjakan, itu akan menghasilkan pahala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran terhadap perkara yang dimiliki oleh orang iman, orang muslim. Nabi telah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min. Perkaranya orang iman itu sangat mengherankan. Semua perkaranya baik, dan perkara itu tidak bisa dimiliki kecuali yang memiliki adalah orang iman. In asobathu sarra syakar fakana khairul lahu. Ketika orang iman mendapatkan nikmat, maka dia akan selalu bersyukur, maka syukur akan memberikan pahala kepada dia. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairul lahu. Ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, maka dia akan selalu sabar, maka sabar akan menghasilkan pahala. Berarti ketika kita menjadi orang iman, menjadi orang Islam, seharusnya kita selalu husnudzon billah kepada Allah. Karena dengan husnudzon, maka apapun yang terjadi bagi kita, itulah yang terbaik bagi kita. Allah telah berfirman, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Barangkali yang kalian benci itu akan menjadikan kebaikan yang sangat banyak untuk kalian. Dan sebaliknya, sesuatu yang kalian cintai itu belum tentu atau bahkan itu akan menjadikan kejelekan bagi kalian. Berarti kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, supaya ngepolkan husnudzon billah kita kepada Allah. Jangan sampai kita memiliki suudzon, karena Allah telah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku Allah itu sesuai apa yang dipersangkakan hambaku kepadaku. Ketika kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam bisa selalu husnudzon billah, bisa mengedepankan husnudzon billah, maka akan terjadi atau itulah yang terbaik bagi kita. Bahkan kalau kita bisa menjumpai di dalam dunia nyata, terkadang manusia itu yang dikedepankan, yang diutamakan suudzon. Padahal kalau kita melihat apapun yang Allah berikan kepada seorang hamba,
itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan dia miliki. Kalau dalam cerita itu secara singkat, ada seorang raja yang di situ dia bersama patihnya, kemudian di suatu saat dia mengembara atau mencari binatang untuk berburu. Saat itu patihnya melukai kepada rajanya. Rajanya mengatakan, kamu saya akan penjara ketika sampai di kerajaan. Kemudian patihnya mengatakan, la'allahu khair, barangkali ini yang terbaik bagi saya. Dan yang terluka atau engkau terluka ini juga akan terbaik bagi engkau. Singkat cerita, rajanya itu berburu sendiri, akhirnya tertangkap oleh orang, istilahnya itu di dalam hutan ada raja hutannya, yang akhirnya raja itu akan dijadikan persembahan. Sebelum dijadikan persembahan, rajanya dilihat dulu sempurna atau tidak. Ternyata ada luka, yaitu di jari-jarinya, sehingga tidak jadi untuk persembahan. Saat itu raja langsung dilepas sehingga pulang ke kerajaan. Langsung menemui kepada patihnya yang dipenjara tadi. Kemudian raja mengatakan, betul apa yang kamu katakan wahai patih. Luka ini membawa baik untuk saya. Kemudian saya tanya, kamu di penjara apa baiknya? Patih mengatakan, seandainya saja saya ikut raja, maka yang dijadikan persembahan bukan raja, akan tetapi saya. Maka kalau kita melihat dari cerita ini para sahabat sekalian, para pemirsa LDIPV, apapun yang terjadi bagi kita, maka kita harus mengedepankan husnudzon billah, sehingga kehidupan kita itu tidak terasa berat, bahkan kita akan merasakan nyaman, ringan, dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.